Ingar-bingar soal harta kekayaan para pejabat di Kementerian Keuangan masih gaduh di berbagai kanal informasi. Hal itu dipicu oleh aksi barbar seorang anak pejabat di kementerian tersebut. Sebelum muncul persoalan itu, gaya hedonis mereka mengalahkan para konglomerat yang punya harta puluhan triliun rupiah. Padahal gaji pokok seorang PNS tidak besar-besar amat. Paling tinggi gajinya di angka 5,9 juta rupiah per bulan. Memang sih ada tunjangan-tunjangan yang nominalnya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi tetap saja kondisinya seperti langit dan bumi. Pendapatan tidak seberapa, tapi gaya hidup ibarat raja sok punya kuasa. Tapi kali ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang mereka. Ada yang lebih membuat penasaran, yakni soal harta kekayaan Joko Widodo yang saat ini menjabat Presiden Indonesia. Berapakah ia punya harta? Apakah berkurang atau bertambah banyak? Mengingat perjalanannya sebagai pemimpin sudah terbilang lama. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, pria yang akrab disapa Jokowi itu meniti tangga politik mulai dari daerah, yakni menjadi wali kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Nah, mulai dari titik itulah kita akan mengintip harta kekayaannya. Karir politik pria kelahiran 21 Juni 1961 itu dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada 2005. Saat itu total harta kekayaannya tercatat sebanyak 9, miliar rupiah lebih. Hartanya yang sebanyak itu didominasi oleh tanah dan bangunan senilai 7,5 miliar rupiah. Kemudian harta bergerak berupa alat transportasi totalnya 893 juta rupiah. Beberapa kendaraan yang dimilikinya saat itu adalah mobil Suzuki keluaran 1997 senilai 25 juta rupiah, Isuzu Panther 1995 dengan harga 50 juta rupiah, Mercedes-Benz tahun 1996 seharga 150 juta rupiah, Nissan Terrano 1997 seharga 110 juta rupiah, Honda City 2003 senilai 165 juta rupiah, dan kendaraan merek lainnya. Kita loncat ke 5 tahun setelah itu. Berapa total harta kekayaan Jokowi pada 2010? Di periode keduanya sebagai wali kota Surakarta, harta kekayaan Jokowi naik hampir 2 kali lipat. Dari 9,5 miliar rupiah menjadi 18,4 miliar rupiah lebih. Tanah dan bangunan masih mendominasi kekayaan Jokowi yang nilainya mencapai 15,6 miliar rupiah. Sedangkan alat transportasinya masih sebesar 893 juta rupiah. Dari Solo, Jokowi lantas terbang ke Jakarta. Ia maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 dan menang. Per Maret 2012, Jokowi diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak 27 miliar rupiah lebih. Pada 2010, harta kekayaan Jokowi mencapai 18,4 miliar rupiah lebih. Lalu, selang 2 tahun dari itu, hartanya bertambah sekitar 9 miliar rupiah. Belum tuntas menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memutuskan maju dalam Pilpres 2014. Saat mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 Republik ini, ia tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak 29,8 miliar rupiah lebih. Lagi-lagi hartanya kembali naik dibanding sebelumnya. Kenaikannya sekitar 2 miliar rupiah. Semula 27 miliar rupiah pada 2012, naik menjadi 29,8 miliar rupiah pada 2014. Tanah dan bangunan masih mendominasi harta kekayaannya, disusul alat transportasi dan hasil usaha lainnya. 3 tahun setelah itu, saat menjadi Presiden Indonesia pada 2017, harta kekayaan Jokowi kembali naik menjadi 49 miliar rupiah. Dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, harta Jokowi bertambah sebanyak 18 miliar rupiah. Wow, besar juga ya penambahannya. Ngiri, bilang bos. Sebenarnya berapa sih gaji seorang presiden hingga dalam 3 tahun bertambah 18 miliar rupiah? Oke, simpan dulu itu. Nanti kita ulas. Sekarang lanjutkan dulu ke tahun berikutnya. Biar cepat kita persingkat bahasannya.
Pada 2019, harta kekayaan Jokowi naik menjadi 54,7 miliar rupiah. Kemudian 2020 jadi 63,6 miliar rupiah. Dan pada 2021 meroket lagi menjadi 71,4 miliar rupiah. Dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut, harta Jokowi terus bertambah. Biar lebih mudah, coba perhatikan grafik berikut ini. Pada 2005, total harta kekayaan Jokowi sebanyak 9,5 miliar rupiah. 5 tahun berikutnya, 2010, total hartanya mencapai 18,4 miliar rupiah. Lalu pada 2012 bertambah jadi 27 miliar rupiah, dan pada 2014 naik lagi menjadi 29,8 miliar rupiah. 3 tahun setelah itu, saat menjadi Presiden Indonesia pada 2017, harta kekayaan Jokowi kembali naik menjadi 49 miliar rupiah. Kemudian pada 2019, harta kekayaan Jokowi naik menjadi 54,7 miliar rupiah. Lalu di 2020 jadi 63,6 miliar rupiah, dan 2021 meroket lagi menjadi 71,4 miliar rupiah. Dalam rentang waktu 1 tahun antara 2019 ke 2020, harta Jokowi diketahui bertambah hampir 9 miliar rupiah. Itu berarti dalam 1 bulan ia mendapat penghasilan sebesar 750 juta rupiah. Apakah semua itu didapat dari gajinya sebagai presiden? Sebelum menjawab itu, perlu diketahui bahwa Jokowi punya penghasilan lain dari usaha mebel. Dalam laporan 2015 ditulis, dari 2010 hingga 2012, ia memperoleh pendapatan dari usaha mebelnya itu sebesar 572 juta rupiah. Namun dalam laporan 2017 hingga 2021, pendapatannya dari usaha mebel sudah tidak dicantumkan. Dalam laporan terbaru, harta kekayaan Jokowi hanya berupa tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Lantas berapa sebenarnya gaji Presiden Indonesia? Ada 3 regulasi yang mengatur tentang pendapatan presiden, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Merujuk pada 3 regulasi tersebut, Presiden Indonesia digaji Rp30.240.000 dan berhak mendapatkan tunjangan sebesar Rp32.500.000. Dengan begitu, total gajinya adalah Rp62.740.000 per bulan atau Rp752.880.000 setahun. Nah loh, jika melihat laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dalam setahun dari 2019 sampai 2020 misalnya, harta kekayaan Jokowi bertambah sebanyak hampir 9 miliar rupiah. Sedangkan bila menghitung gaji dan tunjangan presiden, setahun pendapatannya sebesar Rp752.880.000. Itu berarti dalam 1 bulan ia mendapat penghasilan sebesar Rp750 juta. Sementara besaran gaji dan tunjangannya sebagai presiden kurang dari Rp63 juta. Lalu dari mana Jokowi mendapatkan tambahan uang Rp687 juta dalam sebulan? Nah, kalau itu, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kok malah nyanyi ya? Satu hal yang pasti, selain gaji pokok dan tunjangan, presiden juga mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Presiden juga diberi seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya, seluruh biaya rumah tangga, dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya. Terlepas dari hal itu, ada yang menarik dari laporan harta kekayaannya Jokowi. Dalam setiap laporannya, ada satu kendaraan yang selalu ada, yakni mobil Suzuki tahun keluaran 1997. Dalam laporan 2005 sampai 2021, mobil itu selalu masuk daftar harta kekayaan bergerak. Dulu harganya Rp25 juta, terkini jadi Rp10 juta. Apakah itu mobil kesayangannya Jokowi? Entahlah, mungkin Mang Dudung tahu jawabannya. Hahaha.